Ya, kecuali kalau ada kesempatan yang lain yang berpisah dengan saya, Ruben menyatakan. Tapi kalau dengan saya belum ada komunikasi apapun, bahkan belum bertemu, hanya bicara via telepon dengan Ruben berkaitan dengan masalah itu. Oke. Saya tidak bisa menilai ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada masyarakat, ke teman-teman media, apakah memang ada kepentingan untuk pansos apa tidak, saya nggak bisa menilai. Ya, yang tahu kan mereka sendiri, yang tahu kan masyarakat yang menilainya. Kalau saya kan tidak ada kewenangan untuk menilai perilaku seseorang. Saya kira seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan reminnya gitu. Di Selasa pagi saya dikasih materi itu untuk saya keep dan saya pelajari oleh Ruben via WhatsApp. Belum ada orang yang mengklarifikasi, apalagi orang yang meminta maaf atas tayangan video tersebut. Ya. Selasa pagi saya terima, siangnya mungkin sudah rame. Ruben juga mungkin dalam beberapa pernyataan juga menyatakan sudah saya serahkan ke Bang Minola kan gitu, sehingga membuat teman-teman media bertanya ke saya. Saya menyampaikan apa adanya, materi sudah saya terima, tapi belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang masalah ini. Jadi hanya sebatas itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita masih bertimbang secara bijak, apakah ada perlunya untuk meneruskan masalah ini apa tidak. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa dalam roastingan itu ada hal yang dilanggar, yang tidak pantas dan tidak patut, itu harus kita garis bawahi dulu ya. Mengenai masalah apa yang harus kita lakukan kan itu masih pertimbangan ya. Jadi kita juga nggak mau terpancing dengan statement-statement yang seperti itu, karena kita juga nggak mau ada orang yang memanfaatkan atau yang diuntungkan dari masalah ini untuk jadi memperpanjang masalah ini, sementara kita sendiri belum melakukan langkah apapun, sehingga ini menjadi suatu hal yang besar yang ada pihak-pihak yang mungkin diuntungkan. Nah, jadi oleh karena itu kemarin Ruben telepon dengan saya, dia bilang, Bang, sudah kita stay cool aja, jangan sampai ini jadi besar impor dalam hal pemberitaan, tapi bukan dalam hal upaya yang mau kita lakukan, karena kita belum mengarah ke hal yang sana, sehingga jangan-jangan nanti ada pihak-pihak yang diuntungkan dari masalah ini. Jadi oleh karena itu kami juga dalam beberapa pernyataan ke teman-teman media mengatakan materi diberikan, tapi belum ada komunikasi. Ruben lagi mempertimbangkan, bahkan terakhir dia kalau nggak salah belum mengatakan tidak akan melakukan apapun kan gitu ya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau misalnya kemudian ada pihak lain yang mencoba menyampaikan sesuatu yang berharap mungkin perkara ini jadi Panjang. ya, kita lihat saja bagaimana nanti reaksi daripada Ruben. Meskipun saya percaya sekali Ruben pasti akan memutuskan segala sesuatu dengan tenang dan bijaksana. Karena dia melakukannya itu melalui suatu tayangan ya, YouTube dan juga atau media elektronik, pasti kita akan berpikir pertama kali sebelum kita kaji lebih jauh adalah itu pasti berkaitan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Di pasal 27 ayat 1, 2, 3 kan di antara pasal ini kan juga, ayat ini kan juga diatur tentang adanya pencemaran nama baik dan juga kesusilaan. Ya, jadi seperti saya katakan, ketika seseorang sudah merasa nama baiknya disemarkan, maka unsur pencemaran itu sudah mulai berjalan. Karena kan itu ada unsur subjektivitas seperti yang tadi saya katakan, ya. Jadi sama seperti misalnya kita bicara tentang fakta, ada orang yang memiliki cacat atau kekurangan, ya. Kita sampaikan di depan publik gitu ya. Kita sampaikan di depan melalui media elektronik atas kekurangan orang lain itu. Memang nggak ada yang salah, faktanya memang orang itu memiliki kekurangan. Tapi kan bukan berarti kekurangan orang itu kita eksploitasi jadi bahan lelucon dan kita mengatakan di mana salah saya. Yang saya sampaikan adalah faktanya, benar faktanya. Tapi tidak seperti itu. Kalau kita bicara mengenai masalah tempat umum yang berlaku secara hukum, tidak seperti itu. Sama seperti orang yang memiliki hutang. Ada tata cara dan mekanisme untuk menagih hutang seseorang. Nah, kalau kita misalnya posting, hey, kamu bayar hutang kamu. Ketika orang yang berhutang merasa dia tercemar nama baiknya karena hutangnya dia jadi diketahui oleh semua orang, unsur pencemaran nama baik itu masuk. Kita nggak bisa berlindung dengan mengatakan orang memang yang saya sampaikan betul kok bahwa dia punya hutang. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, ini sama juga seperti ini. Ya, meskipun yang kita sampaikan itu adalah sesuatu hal yang mungkin saja dia menganggap itu ada sumbernya, tapi tanpa konfirmasi, tanpa permisi, itu sudah melanggar kepatutan umum yang berlaku di budaya kita, bangsa Indonesia yang memang menjunjung tinggi ada kesiburan. Ya, dan kalau kita mungkin bertanya kepada komedian-komedian yang senior, pasti ada etika untuk merosting. Ya, pasti ada etika, pasti ada aturan. Nah, jadi ini yang memang perlu kita pelajari agar sebuah kreativitas itu janganlah sampai menjadikan ada orang lain yang menjadi korban. Kan nggak etis dalam suatu kreativitas itu ada orang lain yang dikorbankan. Marilah berkreativitas tanpa mengorbankan siapapun.
Ya itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Oke. Melihatnya seperti ini, ya. Dalam situasi ini yang jadi korban itu kan adalah Ruben, ya. Jadi wajar saja kalau misalnya Ruben berpikir, menimbang-nimbang apa yang dia harus lakukan untuk mempertahankan kepentingan hukum dan nama baik keluarganya. Ini normal-normal saja. Kalau pun misalnya kemudian dia serahkan materi itu ke saya sebagai kuasa hukum tetapnya dia, itu juga normal-normal saja. Ya, kalaupun kemudian teman-teman media yang mencari informasi ke Ruben dan Ruben mungkin merefernya ke saya dan saya juga menjelaskan apa adanya, itu normal-normal saja. Tapi kalau misalnya kemudian orang yang menjadi patut diduga melakukan pencemaran nama baik itu yang merosting orang lain yang sehingga orang lain itu bisa dicemar, dapat dikatakan nama baik yang dicemarkan, kemudian siap-siap ini juga ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Ini kalau memang dia mau mendahului, apa yang mau didahului? Kan tidak ada apapun. Kami juga tidak menyampaikan apapun, ya. Tapi juga bisa kita artikan, jangan-jangan mereka worry sehingga dari awal sudah prepare akan langkah yang kita ambil kan gitu. Nah tapi ya itu terserah karena ini ada negara yang merdeka yang boleh melakukan apa saja sepanjang itu tidak melanggar aturan hukum. Nah jadi kami juga mengatakan bahwa kami sudah terima video itu, sudah lihat, dan memang tidak seharusnya itu terjadi kan begitu ya, karena bicara mengenai masalah kedekatan hubungan keluarga anak, ibu dan ayah ini kan nggak pantas, apalagi jadikan bahan lawakan dan lelucon. Jadi menurut saya ini yang jadi korban siapa sebenarnya? Yang jadi korban adalah kitanya, bukan orang yang menjadikan keluarga Ruben itu sebagai bahan olok-olokan. Nah jadi ini yang kita harus bijak dalam menilai suatu persoalan, masyarakat juga harus bijak dalam persoalan, jangan sampai yang korbannya aja masih belum memutuskan mau melakukan langkah apa, tapi Pihak sana. sudah lebih dulu. Ini kan nggak, ya kita kembalikan aja kepada masyarakat yang menilainya. Oke. Secara langsung belum, ya. Tapi kan saya hanya berpikir seperti ini. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu ya, yang itu postingannya dia itu menyinggung keluarga tersebut ya. Tapi kan tidak semua video, tidak semua apapun yang ada di media sosial kan di-share sama Ruben ke saya, ya. Jadi yang bisa saya artikan adalah ketika Ruben sudah men-share video ya ke saya, itu artinya dia menganggap video itu mengganggu, ya, mengganggu dong. Nah jadi oleh karena itu saya pelajari, saya lihat. Ini yang tadi saya katakan itu, kita bukan seperti negara-negara lainnya, negara barat yang memang mereka biasa merosting siapapun. Kepala negara pun mereka jadikan bahan olok-olokan. Ibunya orang pun mereka jadikan olok-olokan, bahkan ibu mereka sendiri. Itu biasa-biasa saja. Tapi kalau di Indonesia ini, tanpa konfirmasi sebelumnya, atau misalnya dua orang yang memang lagi ingin melakukan lawakan dan mereka janjian siapa yang akan dijadikan umpan, itu sah-sah saja, tapi ini kan tidak ada kaitan dengan apapun juga, kemudian dia menjadikan itu bahan lawakan, ya, yang membuat keluarga ini jadi bahan tertawaan, kan begitu ya, dari lawakan tersebut. Nah, mungkin saja dia berpikir, yang saya ambil ini kan adalah data dari apa yang sudah ada beredar di masyarakat. Tapi harus diingat, hal-hal yang beredar di masyarakat itu kan tidak semuanya adalah sesuatu yang patut untuk diangkat sebagai materi. Jangan-jangan itu juga adalah suatu masalah yang sekarang lagi dipersoalkan secara hukum. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi dan oleh karena itu, kalau menurut saya secara pribadi ini tinggal tergantung apa kata Ruben saja. Ya, kalau memang Ruben mengatakan ya sudahlah, sudah. Tapi kalau Ruben mengatakan kita melakukan langkah lebih jauh, kita akan lakukan langkah lebih jauh. Ya, karena memang Ruben ini kan dilema. Kalau misalnya sedikit-sedikit lapor untuk mempertahankan dan membela kepentingan dirinya sendiri, masyarakat akan bilang, wah ini Ruben lebay banget. Sedikit-sedikit lapor. Tapi kalau kita tidak mengambil langkah hukum, orang-orang akan semena-mena terhadap keluarga ini. Iya. Bahkan ketika kita lapor saja pun masih ada aja orang di belakangnya yang coba-coba ingin mengangkat keluarga ini sebagai bahan bulian dan juga bahan-bahan luncon. Jadi ini yang mungkin kita harus garis bawahi. Adanya video yang beredar nih Bang dari salah satu komedian komika lah bisa dibilang, itu yang bisa dianggap membuat hatinya Ruben juga marah gitu ya Bang. Ruben dan keluarga Bang khususnya. Udah ada informasi kabar belum sih Bang soal itu gitu? Ya, jadi terkait dengan masalah adanya video roasting yang menggunakan nama Ruben, Wendah dan juga Betan, itu di hari Selasa pagi-pagi
saya dikirimin video, ya, video postingan tersebut ya. Dan setelah saya saksikan, saya lihat, saya tonton, yang saya bisa kasih pendapat dan sampaikan itu menurut saya sih ya, dari kacamata saya sudah keterlaluan, ya. Artinya ada etika yang dilanggar, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Indonesia ini adalah masyarakat timur, ya, yang menjunjung tinggi budaya ketimuran, yang kalau kita ingin melakukan roasting itu harus ada izin, ya, atau diobrolin dulu dengan orang yang akan kita roasting, ya. Kalau tidak, ini akan menjadi suatu persoalan ketika orang yang di roasting dan jadikan bahan lawakan dan lelucon itu merasa tersinggung, ya. Karena kalau menurut aturan hukum di Indonesia itu kan bahwa pencemaran nama baik itu salah satunya adalah ketika orang sudah merasa terhina, orang sudah merasa dipermalukan di depan publik, ya. Jadi ini unsurnya subjektivitas, ya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kemudian materi yang kita lihat itu kan juga ada bicara membahas mengenai masalah cium, ya. Kalau cium normal pasti tidak akan ada masalah. Tapi tentu kalau misalnya cium normal jadi nggak lucu lawakannya. Nah, jadi di sini juga ada hal-hal yang menurut saya itu tidak pantas, ya. Ketika kita mengeksploitasi seolah-olah ada yang salah dengan proses kebiasaan yang ada di keluarga Onsu, dan ini juga bisa-bisa menyerempet ke hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran kesusilaan. Nah, jadi itu yang saya lihat dari video yang dikirimkan ke saya itu, meskipun memang Ruben belum memberikan informasi apapun ke saya. Ya, dia cuma mengatakan via chatting belum ketemu, Bang, disimpan video ini kalau kita ingin gunakan sebagai bukti. Ya, jadi memang belum ada pembicaraan lebih jauh apakah Ruben akan mengambil langkah atau Ruben tidak akan mengambil langkah apapun terkait dengan masalah video tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Bang, tapi kan komunikasi dengan kuasa hukum Ruben, Bang Minola, untuk membicarakan ini, ya, menyelesaikan ini, atau kita akan jadi seperti apa nanti? Bukan kemarin tuh Ruben sudah memaafkan juga ya, Bang, soal perkara ini sama Ridwan. Tadi dia juga bilang ada berita ya, ada link yang dibaca sama tim juga. Cuman, nah itu kan kita jadikan harapan ya. Kalau berarti kan dua belah pihak ini kan tidak mau diberlarut-larut. Nah, kalau dengan kondisi begini, berarti bagi saya, menurut saya akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi saya kan belum komunikasi dengan pihak sana, gitu. Nanti saya mulai komunikasi dengan pihak sana dan ini bisa selesai. Syukur ini bisa selesai. Ini juga belum tahu dia ada panggilan, mungkin kalau KPAI konteksnya anak mungkin kaitan sama siapa? Veteran. Nah, mungkin kaitan sama veteran itu nanti yang mau. Makanya tadi waktu si Ridwan bilang panggil KPAI, saya bilang Senin datang. Saya bilang kita Senin datang, kita mau tahu apa yang laporan apa yang ada di KPAI. Untuk sekarang belum, tapi kalau nanti diperlukan iya. Sekarang mindset saya cuma untuk kalau bisa ini kita selesaikan ya, nanti kalau makin bergulir mungkin kita butuh untuk itu. Soalnya pandangan mereka juga penting, soalnya ini berkaitan sama konteks stand up komedi kan. Nah, tapi itu nanti kalau ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi Bang, yang saya anggap itu kan video di 2019 ya Bang ya? Iya. Ya, itu baru muncul tahun ini gitu. Iya. Tapi ada kemungkinan orang ketiga nggak sih Bang yang untuk naikin ini buat ingin si Ruben juga Bang? Wah, itu kita nggak tahu ya. Kita tidak mau berasumsi di situ. Coba nanti kita cari tahu lah perjalanan waktu ini. Tapi memang benar itu video itu 2019 dan permasalahan ini baru beberapa hari kebelakangan ini. Nah, itu kita tidak bisa berasumsi tentang itu. Bang, Ridwan sendiri cerita ke abang nggak sih bahwa kasus yang ini baru pertama kalinya dia lakuin iya apa sebelumnya memang udah pernah ada kasus seperti ini gitu Bang, yang dialaminya gitu? Iya, makanya dia juga sedikit canggung dalam ngadapin ini, soalnya ini juga pertama kali dia hadapin kan.
Kondisi kejadian itu di 2019 juga dia nggak berpikir tentang itu salah atau tidak. Nah, makanya dia hukum. Kami akan menyelesaikan ini. Kami tidak memperburuk ini. Kami akan coba untuk menyelesaikan ini. Ya nanti kalau tidak selesai harus ke jalur hukum, ya apa boleh buat. Bang Minola bisa saja beranalisa ke sana ya. Dan beliau kan praktisi hukum, harus ada landasan hukum, acuannya dengan pasal-pasal yang bisa dijerat. Ya cuman kami juga punya argumentasi hukum tentang pasal tersebut. Nah itu nanti kita sampaikan kalau ini sudah masuk ke ranah hukum. Bang, sempat yang rame juga itu Ridwan katanya memposting video yang mengatakan, bukan video ya, kalimat yang mengatakan ngaca dong lu gitu. Apa itu mengarah ke Ruben apa gimana? Tadi udah saya tanya sama dia, soalnya saya tuh tidak dapat materi itu dari tim ya. Iya. Nah saya udah tanya sama dia bilang tidak. Saya tidak ada ngarah ke sana. Saya waktu itu cuma posting dan alasannya saya nggak bisa sebut bang. Kenapa? Karena ini urusan saya, masalah saya dengan orang lain. Nah itu sama sekali tidak berkaitan dengan Ruben. Harapannya Ridwan sendiri bang, mungkin setelah ini terjadi gitu. Mungkin sama, Ridwan mungkin ya Ruben juga sama. Gak ada yang mau masalah berlarut-larut. Ya makanya dia tanya saya, bang, abang bisa selesaikan ini nggak? Saya akan berusaha untuk menyelesaikan ini. Caranya gimana? Nah, kamu harus ikut dengan cara saya. Oh ya bang, makanya dia mau tanda tangan surat kuasa. Mungkin